terkait dengan adanya suatu penganiayaan atau pencurian. Apa yang dicuri? Mungkin HP, mungkin nilainya berapa? 1 juta. Mungkin dengan adanya pemulihan tadi Bang Grace, ganti rugi atau apa, itulah restoratif justice. Sehingga di sini kita menghindarkan fungsi pembalasan. Bukan semata-mata pidana itu hanya menjatuhi pidana dalam hal ini hukuman di lapas, tetapi dengan fungsi restoratif justice itulah mengembalikan keadaan seperti sedia kala. Sehingga kodratnya manusia tadi manakala melakukan kesalahan dan saling memaafkan, dia bisa kembali ke masyarakat dan bisa diterima secara baik. Salam jumpa Sobat Tobi dimanapun berada. Kita jumpa di podcast Pemerintah Provinsi Papua yang dikelola oleh Dinas Kominfo dengan saya Chris. Melalui podcast Tobi kita akan memberikan layanan informasi di segala bidang. Papua kreatif, Papua informatif. Untuk hari ini kita sudah ada narasumber dari Kejaksaan dengan Pak Teddy Widodo ya. Selamat siang Pak Teddy. Selamat siang Bang Grace. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bang. Terima kasih. Sebelum kita mulai mungkin Pak Teddy bisa perkenalkan diri dulu. Baik. Terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan apresiasi dan terima kasih untuk Dinas Kominfo yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk kami. Jadi saya Bang Grace, jadi nama Teddy Widodo SHMH. Saya selaku koordinator pada Kejaksaan Tinggi Papua, di mana saya sudah bertugas di Papua kurang lebih hampir 1,5 tahun Bang Grace. 1,5 tahun ya. Seperti itu Bang Grace. Ya, sebelumnya dari mana? Sebelumnya saya berdinas di Kejaksaan Agung Bang Grace di Jakarta. Dari pusat ya. Dari pusat ya. Kita bisa mulai dengan senang hati Bang Grace. Oke. Kita mulai dulu. Kejaksaan sendiri nih tugasnya seperti apa? Jadi kalau Bang Grace tanyakan kejaksaan tugasnya seperti apa, jadi kita mengacu ke undang-undang pastinya, di mana Undang-Undang 16 tahun 2004 di mana telah diubah Bang Grace dengan undang-undang yang terbaru tahun 2021, Undang-Undang nomor 11 tentang kejaksaan, di mana tugas dan fungsi kejaksaan di pasal 30 jelas di situ bahwasanya salah satunya di bidang kami tindak pidana umum, kejaksaan memiliki kewenangan di bidang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Lah maka dari itu karena saya, ruang lingkup kami sebagai koordinator di Kejaksaan Tinggi, kami mengacu di peraturan Jaksa Agung Bang Grace nomor 6 tahun 2017 terkait dengan tugas dan fungsi koordinator, di mana di situ di pasal 951 itu jelas bahwasanya koordinator membantu unsur pimpinan, dalam hal ini Kepala Kejaksaan Tinggi Papua. Kurang lebih seperti itu Bang Grace. Iya baik, jadi hari ini kita mau cerita-cerita tentang restoratif justice. Betul. Ya, Pak Jaksa mungkin bisa jelaskan ya definisi dari restorasi justice ini. Restoratif justice. Ya. Di mana kalau kita bicara definisi secara umum, restoratif justice itu apa? Yaitu pemulihan hak kembali seperti sedia kala. Itu maksudnya apa? Maksudnya itu pemulihan dalam artian kembali ke awal. Suatu misal terkait dengan adanya suatu penganiayaan atau pencurian. Apa yang dicuri? Mungkin HP, mungkin nilainya berapa? 1 juta. Mungkin dengan adanya pemulihan tadi Bang Grace, ganti rugi atau apa, itulah restoratif justice. Sehingga di sini kita menghindarkan fungsi pembalasan. Bukan semata-mata pidana itu hanya menjatuhi pidana dalam hal ini hukuman di lapas, tetapi dengan fungsi restoratif justice itulah mengembalikan keadaan seperti sedia kala. Sehingga kodratnya manusia tadi manakala melakukan kesalahan dan saling memaafkan, dia bisa kembali ke masyarakat dan bisa diterima secara baik. Itu Bang Grace. Oh takutnya tadi ada balasan gitu ya. Betul, ke pelakunya. Betul. Akhirnya nanti kan yang ada dendam nanti. Panjang ya. Betul ya. Kalau alur permohonan restoratif justice ini seperti apa? Jadi kalau alur secara umum seperti yang saya sampaikan tadi, manakala ada suatu peristiwa tindak pidana umum antara pelaku dengan korban, di mana sudah terjadi kesepakatan, otomatis pelaku terlebih dahulu melakukan apa? Melakukan upaya perdamaian kepada korban. Dengan cara apa? Dengan cara memohon maaf. Apakah korban sudah memaafkan? Mediasi gitu ya. Nah, manakala sudah memaafkan, terus kemana lagi yang dilakukan oleh pelaku? Pelaku akhirnya nanti memohon ke tokoh masyarakat
atau tokoh adat, karena ini yang menaungi di skup kecil kan dari perangkat desa atau kelurahan atau apa istilah di Papua Bang Kris, kalau di Papua di sini tokoh kampung atau adat seperti itu. LMA kan, lembaga masyarakat adat. Di situ nanti dijembatani, dimediasikan, manakala nanti sudah sepakat semua ini damai dan si korban sudah dipulihkan kembali ke sedia kala, barulah nanti dimohonkan ke kita, ke kejaksaan melalui namanya bukan jaksa penuntut umum Bang Kris, sebagaimana sidang di pengadilan, tetapi namanya jaksa fasilitator. Disitulah nanti fungsi jaksa fasilitator mengakomodir para pihak ini nanti, apakah perdamaian yang dilakukan tadi itu bersyarat atau tidak. Bersyaratnya gimana? Mungkin si korban meminta kompensasi dan itu disepakati oleh pihak si terlapor. Tanpa bersyaratnya gimana? Mungkin korban sudah saling mengikhlaskan. Akhirnya timbul permufakatan damai, enggak jadi soal Bang Kris. Lah, yang lebih utama di situ apa? Mendapat tren positif dari masyarakat. Contoh satu misal pencurian. Tapi yang dicuri itu mohon maaf, itu tempat ibadah. Itu kalau kita bicara ketercelaan kan tercela. Sehingga di fungsi restoratif justice kami juga itu akan menjadi pertimbangan. Bahkan nanti akan dikesampingkan karena apa? Itu bukan memberikan tren positif di masyarakat, tetapi nanti akan menjadi tolak ukur lainnya. Wah, itu mencuri sana bisa, nanti jadi seenaknya. Jadi tidak semua perkara itu pasti akan bisa selesaikan secara restoratif. Seperti itu Bang Kris. Oh iya, berarti kalau tidak semua berarti syarat-syaratnya apa biar bisa ditetapkan sebagai keadilan restoratif. Betul itu Bang Kris. Jadi kalau kita mengacu ke ketentuan undang-undang pidana umum, di mana kita di sini masih menggunakan KUHP Bang Kris yang lama, meskipun ini sudah ada pembaruan undang-undang yang baru, cuman kita masih mengacu ke KUHP yang lama. Di situ ada beberapa ketentuannya, di mana yang bisa kita lakukan restoratif justice itu terhadap tindak pidana, di mana ancamannya tidak lebih dari 5 tahun. Penganiayaan, penipuan, pencurian. Tapi dengan ketentuan, kembali lagi tadi, sejauh adanya permufakatan antara kedua belah pihak. Seperti itu. Jadi kalau misal penganiayaan ancamannya 2 tahun 8 bulan. Sejauh si pelaku sudah memberikan santunan, pengobatan dan sebagainya dan korban memaafkan, ya sudah. Itu bisa, nanti bisa ya. Pencurian, kayak pernah yang kita alami sebelumnya itu perkara penganiayaan Bang Kris. Penganiayaan itu si pelaku sudah mengobatkan kurang lebih kalau nggak salah 10 atau 20 juta kurang lebih ya, sudah sepakat. Tetapi di antara kedua belah pihak ini si korban mengharapkan hal lain. Tambahan. Lah saya juga baru tahu Bang Kris ini. Lah ternyata di situ meminta adanya meminta babi sekian ekor. Lah kembali lagi itu adat ya. Iya, makanya kalau kita rupiahkan tuh ya lumayan Bang Kris. Mungkin Bang Kris sudah tahu lah di sini seperti apa. Lah cuman si pelaku karena dia mengharap adanya suatu kesepakatan dan tidak berlanjut ke pengadilan, akhirnya diakomodir lah itu permintaan dari si korban. Selesai. Meskipun itu melebihi dari nilai pengobatan yang diberikan. Makanya kembali lagi fungsinya restoratif justice ini mempersatukan kedua belah pihak, menyelesaikan dengan cara apa? Kearifan lokal yang tumbuh di setiap daerah. Jadi gitu Bang Kris. Tidak apa-apa ya Pak Jaksa kalau ada tambahan tapi bisa diterima. Iya, itu pernah kita alami juga seperti itu. Kita awalnya juga mikir, ini kok gak masuk akal gini. Kok ada tambahan ya? Iya. Oke, apa manfaat utama dari penerapan restoratif justice bagi korban, pelaku, dan masyarakat? Kalau kita bicara manfaat yang pastinya untuk korban itu sudah sudah nggak ada efek keberlanjutan. Dalam artian begini, kadang kita sebagai korban, mudah-mudahan kita nggak pernah ngalami lah Bang Kris ya, mudah-mudahan. Ya, siap. Cuman dari beberapa testimoni kami, saya nangani perkara pidum itu sudah hampir ratusan perkara Bang Kris. Ya. Jadi rata-rata korban itu di saat mereka melaporkan, itu awalnya mereka itu emosional dan sebagainya, kok ini dihukum. Tapi setelah ini diproses Bang Kris, yang terjadi apa? Mereka was-was. Jangan-jangan nanti dia keluar nanti balasan lagi. Itu dari sisi korban. Kan seperti itu. Lah kalau kita bicara dari sisi tersangka, di mana tersangka manakala dia diproses secara peradilan umum, dilimpahkan ke pengadilan, otomatis statusnya jadi terdakwa. Lah terdakwa manakala terbukti perkaranya jadi terpidana, otomatis manakala dia keluar, dia akan susah untuk mencari satu pekerjaan,
nama baik. SKKB itu ya. Itu makanya SKCK di sini sekarang ya. baik dari korban maupun tersangka, kalau kita bicara dari penyelesaian secara restoratif justice, itu memberikan dampak yang sangat positif Bang Kris kepada semua pihak, termasuk kepada tokoh masyarakat yang menaungi para pihak ini. Karena apa? Paling enggak tidak terbebani lah di lingkungan tinggal mereka, bahwasanya meskipun ini ada perselisihan tapi bisa terselesaikan di awal. Itu Bang Kris kurang lebih. Jadi Bang Kris. tidak bisa tidak lanjut ya. Betul, iya. Oke, kita coba Jaksa mungkin bisa cerita tantangannya saja. Tantangan dan hambatan yang sering dihadapi dalam penerapan restoratif justice. Kalau kita bicara tantangan dan hambatan, ini skupnya apa nih? Papua atau secara keseluruhan? Di Papua saja. Kalau kita bicara di Papua terkait dengan tantangan dan hambatan, pasti satu terkait dengan jarak dan waktu Bang Kris. Saya ambil contoh Kejaksaan Negeri Jayapura ya, yang dekat sini. Itu membawai sekitar 4 atau 5 kabupaten ya. Lah sedangkan di masing-masing kabupaten itu polresnya ada masing-masing, tapi kejaksaannya satu. Itulah tantangan kita Bang Kris. Apalagi di OB ini lagi ya. Yang paling tantangannya semakin berkesan ini di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Itu Kejaksaan Negeri Jayawijaya itu membawai kalau nggak salah 8 atau 9 kabupaten Bang Kris. Papua Tengah itu Nabire itu membawai 8 kabupaten. Sedangkan akses yang ditempuh dari kabupaten ujung ke Kejaksaan Negeri itu aksesnya menggunakan pesawat. Ya. Itulah yang menjadi tantangan kita Bang Kris. Makanya disitulah kita sebagai ASN khususnya yang bergerak dimiliki kewenangan di bidang penuntutan, kita selalu berupaya mencari pembaruan Bang Kris, kira-kira untuk menyiasati atau mengefektifkan itu bagaimana kira-kira. Karena satu misal pemohon ini taruhlah kita bicara di Papua Tengah mungkin paling ujung di Puncak Jaya. Puncak Jaya kalau akses ke Nabire itu kan satu, ongkos pesawat mahal, waktu juga. Lah itulah yang kadang menjadi tantangan kita Bang Kris. Untuk orang ini bisa kita datangkan ke pusat kota ini berapa kali bolak-balik. Lah sehingga kita butuhlah suatu inovasi atau terobosan untuk baru, ya. Restoratif justice ini Bang Kris. Itu Bang Kris. Itu tantangannya ya. Betul Bang Kris. Pak Jaksa mungkin bisa kasih kita satu contoh mana restoratif justice ini berhasil. Kalau restoratif justice ini maksudnya contoh seperti apa nih? Masalahnya yang dilaporkan dan bisa selesai. Oke, yang terakhir kemarin itu di Merauke. Merauke itu pencurian Bang Kris. Jadi pencurian ini bertetanggaan juga kurang lebih kronologisnya itu bahwasanya kurang lebih malam dia tuh cuman nyuri nyuri baju yang ada di lemari. Terus sama perangkat masak itu Bang Kris. Alat dapur ya. Makanya ya itulah kalau kita bicara restoratif justice itu persoalannya itu kadang tuh menyentuh hati dalam artian gini, kok segitunya gitu loh. Lah jadi singkat cerita perkara itu malam dia mecah kaca jendela, ngambillah baju milik korban itu. Lah setelah diambil si korban pulang kerja melihati kaca jendela pecah, teriak maling. Ternyata si pelaku di dalam. Diamankan, itu kerugian cuman sebatas 900.000 Bang Kris. Lah akhirnya disitulah sepakat para pihak didampingi dengan tokoh adat setempat. Akhirnya si pelaku ganti kerugian membelikan kaca dan sebagainya itu ada notanya Bang Kris, ada itu dilampirkan dalam permohonan itu senilai 980.000 kalau nggak salah itu dilampirkan, selesai damai, selesai mereka. Ya. Gitu. Makanya kalau kita bicara restoratif justice itu ya kita bedakan yang mencuri karena memang itu hobi sama mencuri karena keadaan perut kan gitu Bang Kris, beda kan? Iya. Ada yang pencuri karena hobi, mungkin mencuri motor nggak ketahuan, hobinya dinaikkan, mencuri apa kan gitu Bang Kris. Kurang lebih begitulah. Oke, ditambah lagi dicuri ya. Tapi ada juga yang tidak berhasil restoratif justice. Ada, betul. Ya itu tadi yang saya sampaikan di awal tadi, manakala itu nilai ketercelaannya tinggi Bang Kris. Nilai ketercelaan tinggi, contoh melakukan penganiayaan. Contoh ini, itu juga pernah nggak kita tolak pernah. Jadi melakukan penganiayaan dengan kondisi si pelaku ini mabuk Bang Kris. Dia mabuk, bunuhlah. Lah akhirnya atas pertimbangan itu dari posisi yang disampaikan oleh jaksa fasilitator, akhirnya waktu ekspos RJ
itu ditolak. Karena apa? Ketercelaannya tinggi Bang Kris. Jadi hal yang melatar belakangi orang melakukan tindak pidana kejahatan itu juga kita pertimbangkan Bang Kris. Ini layak enggak untuk dilakukan restoratif justice? Jadi bukan semata-mata ini bawah 5 tahun gini, sudah kabulkan semua. Jadi tetap ada nilai ukurnya Bang Kris, seperti itu. Ini karena mabuk jadi ditolak. Betul, berarti iya. lanjut ke pidana. Pidana. Oke. Nah, tadi kan Pak Jaksa bilang kita bikin terobosan ini. Oke. Nah, bagaimana teknologi mempengaruhi atau mendukung implementasi restoratif justice? Itulah kalau kita bicara teknologi, otomatis kita nggak lepas dari gadget yang kita miliki Bang Gadget Kris. ya. Makanya yaitu tadi sebagai wujud pembaruan inovasi kami di Papua, makanya kita berusaha mencoba membuat suatu terobosan inovasi berbasis digitalisasi. Apa itu? Memberikan kemudahan sarana restoratif justice berbasis digital. Online ya? Ya, online melalui web yang sudah kami sediakan dengan nama nantinya Siap Pace. Siap Pak C. Sesuai dengan tagline di Papua kan. Kepanjangannya apa Siap Pace? Sistem aplikasi Papua for Justice. Maksudnya apa? Memberikan keadilan di tanah Papua ini sebagaimana marwah dari restoratif justice itu sendiri. Nah, itulah yang sedang kami gagas Bang Kris. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan efektivitas yang maksimal di Papua sehingga yang akses jauh ujung ke ujung itu bisa terpangkas dengan adanya inovasi berbasis digitalisasi. Tentunya tidak terlepas dari dukungan peran serta masyarakat dan pemerintah daerah Bang Kris. Dalam hal apa? Akses. Kita kan belum tahu ini di Papua terkait dengan akses internet seperti apa. Nah, harapan kami nanti bisa didukung itu Bang Kris sehingga nanti efektivitas aplikasi ini bisa berjalan lancar dan maksimal sehingga masyarakat tidak perlu berbolak-balik lagi dalam hal menyelesaikan perkara secara restoratif justice. Sehingga cukup sekali bermohon, kita tindak lanjuti, kita verifikasi, kita undang sekali, selesai sudah. Seperti itu. Jadi itu inovasi terbaru ya? Terbaru Bang Kris. Siap Pace. Iya. Ini aplikasinya berbentuk tadi website ya? Betul. Jadi kalau kita mau akses di handphone juga bisa tapi harus pakai browser. Betul, ya. Nanti bisa langsung diketik ya kan www.kejati-datar papua.versel.com. Sudah, nanti sudah muncul di situ tampilannya nanti muncul. Nanti masyarakat secara umum juga bisa melihat kira-kira ruang lingkupnya restoratif justice itu apa toh. Nanti di situ juga memberikan edukasi Bang Kris. Memberikan edukasi terkhusus pemohon. Pemohon bisa mengajukan secara online dimanapun berada. Itu nanti Bang Kris. kita tambahkan biasanya bilang di bawah sini. Linknya. Iya di bawah. Terus bagaimana kita cara mendaftarnya? Ada tutorialnya atau bagaimana? Kalau itu ada Bang Kris. Sebenarnya nanti kita bagikan buku saku ini Bang Kris untuk tutorial untuk baik masyarakat umum maupun pemohon nanti ada nanti tuntunannya di sini sudah kita siapkan sehingga memberikan kemudahan. Makanya karena ini nanti berbasis digitalisasi, makanya perlunya sosialisasi ini juga perlu Bang Kris. Sehingga bisa memberikan edukasi sehingga nanti ada minat masyarakat itu semakin tinggi Bang Kris. Sehingga nanti kita ketahui dari mana layanan kita nanti. Mungkin melalui interaktif atau apa nanti kan kita bisa tahu untuk efektivitasnya siapa sih itu tadi. Ini salah satu publikasinya. Betul Bang Kris. Terima kasih nih Bang Kris. Ya ini untuk aplikasi ini dipakai di seluruh Indonesia atau bagaimana? Kalau ini di Papua Bang Kris. Karena pakai ini Siap Pace ini ya, di Papua. Ini di Papua. Ini kita anukan di Papua. Otomatis kita juga bicara masalah kultur budaya setempat Bang Kris. Tapi mudah-mudahan ini nanti bisa efektif sehingga nanti bisa kita kembangkan atau tularkan ke tempat-tempat yang lain. Semoga harapan provinsi kami lain seperti bisa itu pakai ya. Iya, seperti itu. Walaupun nanti ganti nama yang Betul, penting isinya tetap iya, sama. Iya. Terus bagaimana cara memverifikasi pemohon? Kan biasanya kan orang daftar-daftar nih kan, betul, terus iya. bikin aduan dan segala Iya, macam. iya. Tidak mungkin semuanya langsung diterima saja. Betul. Kira-kira bagaimana caranya? Jadi nanti melalui aplikasi ini Bang Kris nanti masyarakat umum itu bisa tahu sejauh konteks secara umum juga terkait dengan ruang lingkup restoratif justice. Tetapi kalau yang Bang Kris tanyakan pemohon bagaimana? Tentunya pemohon ini kan orang yang berhadapan dengan hukum. Baik bisa korban maupun pelaku tindak pidana. Nah, kalau untuk pelaku tindak pidana nanti bisa scan barcode di sini
atau melalui web yang saya sebutkan tadi, nanti dia yang bersangkutan masuk ke kolom permohonan, di situ nanti menuliskan form-form tadi. Salah satunya itu terkait dengan identitas pemohon. Sendiri, ya. Di situ alamat, nama, sama nomor yang bisa dihubungi. Sehingga kita bikin di sini nanti boleh Bang Kris nanti cek, kita bikin sesederhana mungkin Bang Kris. Jadi kami tidak membuat satu hambatan atau mempersulit siapapun yang mohon, tapi kita memangkas birokrasi nantinya. Suatu contoh ini, ada 9 form yang harus diisi, kan gitu. Ya. Lah, tetapi tidak semuanya. Mungkin pemahaman pemohon mungkin masih belum nangkap kira-kira ini nyarinya di mana dan sebagainya. Mungkin hanya dia nanti menuliskan nama lengkap, alamat sama nomor yang bisa dihubungi, tanpa harus ke bawahnya keisi, nanti sudah terverifikasi ke kita Bang Kris. Itu juga boleh. Iya, nanti bisa kita tuntun. Karena apa? Ini kita memberikan kemudahan akses Bang Kris. Jadi bukan berarti nanti kita bikin aplikasi justru malah menghambatkan, malah kasihan nanti masyarakat. Iya, kadang kan ada kan tolong isi permohonan di bawah ini, ada 5, tapi cuma terisi 4, gagal. Ulang lagi kan gitu. Iya kan? Nah, tapi kita coba ini tidak harus semua Bang Kris. Yang penting itu nama, NIK itu sebagai. Lah itu nanti pun juga tidak semua orang juga akan tahu. Wah ini namanya si Eko ada perkara ini. Tidak, itu sifatnya rahasia Bang Kris. Berarti nanti macam punya akun begitu ya. Betul. Jadi pelapor atau pemohon itu cuma bisa lihat kasusnya saja sudah sampai di mana. Nanti kita informasikan masuk ke kita, nanti operator admin kita verifikasi identitas dan sebagainya sesuai, kita hubungi yang bersangkutan. Baru nanti kita sertakan kekurangan permohonan yang belum dilengkapi oleh si pemohon. Kecuali kalau pemohon sudah menyertakan keseluruhan itu formnya, ya alhamdulillah. Berarti sudah verifikasi kita sudah bisa maksimal. Sudah lengkap ya. Jadi intinya dengan aplikasi berbasis web ini kita memberikan kemudahan Bang Kris, dan kita memberikan tuntunan terkait dengan restoratif justice itu seperti apa sih tahapan-tahapannya. Seperti itu sehingga nanti penanganan perkara itu bisa berjalan on the track dan transparan Bang Kris, itu yang utama, secara transparan. Ya tapi yang tadi itu berarti tidak semua orang bisa lihat kan kalau lihat ternyata Kris nih ada masalah ini nih, padahal itu tidak ya, belum selesai ya. Iya. Jadi hanya pelaku dengan APH saja yang tahu. Dari sini selesai ya sudah. Tapi adminnya juga tidak kasih bocor kan? Ya itu nanti secara kodetik di kita nanti Bang Kris. Iya. Apa harapan untuk masa depan restoratif justice dalam sistem peradilan ini? Kalau harapan kami Bang Kris khususnya di tanah Papua paling enggak ini bisa menjadi suatu hal pembaruan dan berikan kemudahan bagi siapapun di Papua khususnya, mengingat akses dan jarak tempuh yang luar biasa di sini, sehingga dengan adanya inovasi berbasis website ini dengan nama Siapace bisa memberikan kemudahan pelayanan dalam hal penyelesaian perkara secara restoratif justice. Itu harapan kami Bang Kris, sehingga kami pun juga sebagai APH khususnya dalam lembaga kejaksaan itu merasa peran serta kita itu bisa maksudnya tuh bisa lega gitu, dalam artian kalau kita bisa bermanfaat dan berbagi kepada sesama di wilayah tugas kita. Apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan penerimaan terhadap restoratif justice? Kalau kita bicara kesadaran, tentunya di kejaksaan Bang Kris itu ada bidang-bidang di dalamnya itu. Salah satunya kalau yang Bang Kris tanyakan terkait dengan kesadaran tadi, kita di bidang intelijen itu Bang Kris itu ada namanya penerangan hukum. Penerangan hukum tujuannya apa? Ya seperti ini salah satunya. Kita memberikan pemahaman ke masyarakat, edukasi sehingga kita ada juga jaksa masuk sekolah, jaksa masuk desa. Ada itu ada Bang Kris, ada. Sehingga kenapa jaksa masuk sekolah? Karena kita mencegah ini Pak Bang Kris, menghindarkan bahwa tindak pidana itu bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk anak-anak dalam usia pembelajaran itu tadi. Makanya kita ada program namanya jaksa masuk sekolah. Ada lagi jaksa masuk desa. Itu terkait apa? Sekarang akhir-akhir ini pengelolaan dana desa yang sekian besar, akhirnya secara kelembagaan kita tuh ada fungsi kita tuh benar-benar bisa kita maksimalkan secara kewenangan itu untuk menjaga dan menertibkan di segala lini. Gitu Bang Kris. Ya jadi memang harus ada banyak sosialisasi ya, biar masyarakat bisa lebih paham. Pak Jaksa mungkin kita cukup dulu, tapi kita tanya apa yang mau Pak Jaksa sampaikan ke masyarakat mengenai ini restoratif justice dan
aplikasinya nih? Terima kasih. Jadi dari kami dengan adanya inovasi Kejaksaan Tinggi Papua melalui penyelesaian perkara restoratif justice berbasis digitalisasi, besar harapan kami mudah-mudahan bisa memberikan efek positif di wilayah tanah Papua, khususnya dengan adanya restoratif justice berbasis digital ini bisa memberikan kemudahan akses dan memangkas birokrasi sehingga masyarakat tidak perlu berbolak-balik untuk jauh-jauh untuk mendatangi kita hanya untuk hal yang bisa kita akomodir dengan cara berbasis digital ini. Itu mungkin Bang Kris. Bisa kita komunikasi lewat online ya. Betul Bang Kris. Ya, jadi semoga nanti masyarakat bisa lebih tahu tentang restoratif justice. Ada aplikasi siapa aja yang dibuat oleh kejaksaan. Jadi masyarakat bisa melakukan aduan atau laporan di situ. Jadi perlu internet, gadget, buka browser, isi aplikasinya, nanti nama aplikasinya kita akan taruh. Terima kasih Pak Jaksa sudah hadir. Kita sudah cerita-cerita tentang restoratif justice. Demikian edisi podcast hari ini. Kita jumpa lagi di edisi menarik berikutnya. Papua Kreatif, Papua Informatif.